Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengisi materi Saron Sanlat Online SMP Sinar Parahyangan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Anak-anakku sekalian, bagaimana nih puasanya, lancar? Jangan ada yang bolong-bolong ya puasanya. Semoga di bulan puasa Ramadan tahun ini kita semua selalu lancar puasanya ya. Jangan ada yang bolong-bolong. Nah, semoga materi yang akan Ibu sampaikan kali ini semuanya dapat dipahami dan dapat diterapkan ya, dapat diamalkan. Sebelum dimulai materinya, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu berjudul Tahfizul Quran. Nah, ada yang tahu sebelumnya Tahfizul Quran itu apa? Pasti ya, kalian itu tahu Tahfizul Quran itu apa. Nah, adapun definisi umumnya adalah tahfizul Quran ialah membaca Al-Quran dengan perlahan sebagai proses pentransferan Al-Quran ke dalam hati dan dihafal. Bu, tahfizul Quran itu apa? Tahfizul Quran itu sama dengan atau biasa kita mendengarnya seorang tahfiz Quran. Ya, kalau dalam istilah yang kita ketahui secara umumnya. Sekarang kan banyak tuh tahfiz Quran. Seorang tahfiz Quran yang menghafal Quran di umur mereka yang masih sangat muda. Ada yang umurnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, SD. Kalian mungkin sering menonton acara televisi tentang hafiz Quran. Nah, itu juga sama ya, tentang seorang tahfiz Quran, hafiz Quran, tahfizul Quran. Ya, intinya adalah membaca Al-Quran dengan perlahan sebagai proses transferan Al-Quran ke dalam hati lalu dihafal. Kalian di sini mungkin ada yang cita-citanya menjadi seorang tahfiz Quran. Ya. Nah, semoga kalian yang bercita-cita menjadi seorang tahfiz Quran bisa tercapai ya. Meskipun ibu pribadi belum bisa menjadi seorang tahfiz Quran, semoga kita semua bisa selalu meningkatkan bacaan Al-Quran kita ya agar lebih fasih, lalu tajwidnya juga benar ya, tidak membaca Al-Quran terburu-buru, apalagi yang selalu bergesit-gesit tuh membaca Al-Qurannya dengan kekuatan porzi ya. Semoga kita semua membaca Al-Qurannya dengan benar, dengan fasih ya, tajwidnya perhatikan. Apalagi yang ingin menjadi seorang tahfiz Quran, Ibu doakan semoga siswa-siswi SMP Sinar Parahyangan semuanya menjadi seorang tahfiz Quran ya. Nah, lalu ada hadis menghafal Al-Quran. Ada hadis memuliakan orang tuanya di akhirat. Siapa nih di sini yang ingin memuliakan orang tuanya di akhirat? Siapa di sini yang ingin orang tuanya masuk ke dalam surga? Tentunya semua orang ingin orang tuanya masuk surga kan? Memuliakan orang tuanya di dalam surga, di dalam akhirat, tentunya di akhirat nanti ya. Di hadis tersebut, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya mentari,
matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan 2 jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." HR Hakim. Nah, lalu apa yang dimaksud dalam hadis tersebut, Bu? Hadis tersebut menjelaskan seorang anak yang menjadi hafiz Quran, menghafal Al-Quran, dan beliau disuruh dan diperintahkan oleh orang tuanya. Meskipun, Bu, bagaimana kalau orang tua saya tidak pernah menyuruh saya untuk menghafal Al-Quran? Tidak apa-apa. Menghafal Al-Quran itu tidak harus disuruh oleh orang lain, tetapi harus ada kemauan diri di dalam diri masing-masing. Nah, salah satunya di dalam hadis ini, ketika kalian nanti menghafal Al-Quran, menjadi seorang tahfiz Quran, tentunya mau kan memuliakan orang tua kalian di akhirat nanti, Bu. Lalu selanjutnya ada manfaat menghafal Al-Quran. Nih, manfaat pertama adalah mendapat pahala kebaikan. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan pahala ya? Semuanya juga ingin mendapatkan pahala kebaikan. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Nah, di dalam menghafal Al-Quran juga manfaatnya itu. Ada juga mendapatkan pahala. Ya, jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ada mencerminkan seseorang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang hafal Quran, orang yang menjadi hafiz Quran itu mencerminkan seseorang yang memiliki ilmu. Karena kenapa? Al-Quran itu sendiri kalian tahu kan, diturunkan ke bumi untuk menjadi syafaat bagi umat muslim, untuk menjadi penerang bagi umat muslim, untuk menjadi jalan bagi umat muslim, dan apapun semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran bisa menjadi penolong kalian nanti kelak di akhirat. Karena kita kan di dunia ini hanya sementara. Semuanya nanti akan kembali dan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, siapapun dan dimanapun, semuanya pasti kembali. Dan hanya Allah yang tahu kapan itu kembalinya. Nah, lalu ada manfaat memberikan derajat dan wibawa yang lebih baik. Ketika seseorang menghafal Al-Quran, menjadi seorang hafiz Quran, dia akan mempunyai wibawa yang lebih baik. Karena secara pribadi dia sendiri, dia sudah memperbaiki dirinya sendiri. Karena kan setiap orang kalau ingin memperbaiki sikapnya, perilakunya, pasti harus dimulai dari niat dalam diri sendiri. Nah, lalu dia memiliki wibawa yang lebih baik. Jadi yang misalnya nih level wibawanya, contohnya ada di level 5, level wibawanya menjadi level 10, ya Allah juga akan memberikan hidayah untuk setiap orang yang ingin dan menjadi seorang tahfiz Quran. Lalu selanjutnya ada mendapatkan perlindungan dan rahmat lewat malaikat. Lalu ada orang tua mereka pun dijanjikan kemuliaan, seperti yang hadis tadi sebelumnya Ibu bacakan.
meningkatkan kecerdasan. Nah, perlu kalian ketahui, di dalam Al-Quran itu kan semuanya sudah diatur, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada di dalam di luar negeri. Ibu pernah dengar di luar negeri seorang para ilmuwan, mereka meneliti sesuatu dan mereka beragamanya non-muslim ya. Nah, ketika mereka meneliti sesuatu dengan dia beragama non-muslim, non-Islam, ketika dia meneliti tersebut, ternyata semua kaitannya yang dia teliti itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, orang tersebut menjadi tersentuh, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga orang tersebut menjadi Islam, menjadi beragama Islam, memeluk agama Islam, dan taat kepada Allah. Nah, kenapa itu tersebut bisa terjadi? Karena dia dan si ilmuwan tersebut sudah meneliti. Kalau meneliti, yang namanya meneliti kan pasti dia tahu ya dari awal sampai akhirnya tuh bagaimana, sehingga terbuktilah penelitiannya tersebut di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran sudah diatur semuanya. Dalam Al-Quran ada semuanya, kehidupan sehari-hari dan lain-lain ya. Itu bisa meningkatkan kecerdasan kalian. Jadi selanjutnya adalah menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan menghafal Al-Quran, meskipun masih terbata-bata atau masih belum lancar dan masih sedikit seayat dua ayat, semoga itu semua bisa menjadi syafaat kita di akhirat nanti ya, bisa menolong kita di dunia dan di akhirat, dan kita semua bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu nih, lanjutnya ada memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Maka dari itu kita semua harus terus berusaha, meskipun menghafalnya masih satu ayat, dua ayat, tidak apa-apa, karena itu semua harus dilakukan secara step by step ya, perlahan-lahan, satu persatu ya. Nah, ada cara atau tips menghafal Al-Quran. Yang pertama ialah meluruskan niat, meneguhkan hati dan keyakinan, meneguhkan keyakinan bahwa saya yakin, saya meneguhkan niat saya ya Allah untuk menjadi seorang hafiz Quran, untuk menjadi seorang hafiz Quran. Tentunya harus dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang, agar semuanya diridhoi Allah. Karena apapun yang kita dapatkan sekarang, apapun yang kita punya sekarang, semuanya milik Allah, dan semuanya itu diberikan karena ridho Allah ya. Lalu meminta doa kepada orang tua dan guru itu sangat penting, karena doa orang tua adalah doa yang paling mujarab. Lalu ada menggunakan metode menghafal Al-Quran paling mudah. Nanti di slide selanjutnya ibu akan memberikan waktu-waktu menghafal Quran yang paling mudah ya. Lalu sering melakukan murozaah atau mengulangi bacaan. Nih, ketika kalian mau ulangan atau tes lisan, pastikan kalau misalkan mau hafal terus-terusan, harus dihafalnya secara berulang-ulang, tidak hanya sekali tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau mungkin sampai 10 kali. Nah, misalnya lagi nih, misalkan kalian ingin menghafal lagu kesukaan kalian, pasti kalian selalu mengulangi terus lagu tersebut. Nah,
itu dia, Al-Quran pun, dalam menghafal Al-Quran pun itu harus secara perlahan, step by step, dan terus diulangi satu persatu. Jadi semua bacaannya bisa hafal biar kalian mudah ingat. Lalu membuat jadwal hafalan. Kenapa Bu harus membuat jadwal hafalan? Di sekolah aja kan ada jadwal pelajaran nih ya. Kalau kalian mempunyai jadwal hafalan, nih jadwal hafalan misalnya contohnya, minggu sekarang saya harus menghafal ayat 1-10. Lalu selanjutnya ayat selanjutnya sampai selesai ya. Nah, itu kenapa harus dibuat jadwal? Karena kalau tidak ada jadwal, nanti mungkin bisa jadi, karena kan manusia itu tidak luput dari hilaf ya, dari lupa. Jadi kalau ada jadwalnya, kalian itu ada target nih untuk menghafal Al-Quran ya. Pasang target menghafal Al-Quran itu sama membuat jadwal hafalan. Jadi kalian harus bisa menargetkan sampai mana kalian hafal nih minggu ini, nanti minggu selanjutnya next lagi, lanjut lagi. Itu harus diulang supaya kalian hafal. Lalu istiqomah perlu istiqomah ya, karena istiqomah itu adalah dimulai dari diri kalian sendiri. Kalian harus niat, benar-benar niat mau menghafal Al-Quran, ingin menjadi seorang tahfiz Quran, dan harus secara istiqomah supaya kalian bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan istiqomah, insya Allah niat utama, niat yang lurus ya. Karena di dunia ini tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah berkehendak, maka akan terjadilah. Jadi Bu, tahfiz Quran itu bagaimana? Kalau kalian yang niat ingin menjadi seorang tahfiz Quran, insya Allah asal niat tadi meneguhkan keyakinan dan hati, insya Allah Allah akan mempermudah jalan kalian untuk bisa menghafal Al-Quran ya. Lalu selanjutnya anak-anak, ada manfaatnya. Udah ya manfaatnya, maaf. Lalu ada waktu menghafal Al-Quran yang tepat ya. Nih yang pertama ada waktu sepertiga malam terakhir. Waktu ini memiliki kebanyakan faedah. Biasanya waktu ini digunakan untuk sholat malam. Nih sekarang kan bulan puasa ya, bulan Ramadan. Kan sahur misalnya dari jam 3. Usahakan itu digunakan untuk sholat malam ya, untuk sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat ya, agar apa yang dicita-citakan kalian, apa yang diinginkan kalian, doa-doa kalian semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, waktu tersebut itu adalah waktu utama dan paling utama, yaitu sepertiga malam. Karena kenapa? Ketika seseorang bangun tidur, ketika manusia bangun tidur itu kan masih fresh nih pikirannya, belum mengingat apapun, masih keadaan bersih. Jadi dia akan mudah menghafal, mudah mengingat. Tadi yang utama kuncinya adalah niat ya, luruskan niat kalian. Nih, lalu selanjutnya ada saat pertengahan siang hari. Waktu ini biasanya digunakan untuk kerja, namun tepat pula digunakan untuk menghafal. Dalam waktu siang hari mungkin kalian
Kalau misalkan lagi libur, ada yang membantu orang tuanya di rumah, ada yang mengerjakan tugas, atau ada yang mungkin sedang bermain dengan temannya. Nah, alangkah lebih baiknya jika waktu-waktu yang digunakan tersebut diselingi dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Meskipun dalam satu waktu misalkan baru hafal 2 ayat, 1 ayat, itu tidak apa-apa, karena yang penting dilakukannya step by step. Karena ketika seseorang ingin mencapai tangga di atas pun kan tidak dari bawah langsung ke atas kan, jadi harus tangga 1 dulu, 2, 3, 4, 5, jadi harus step by step ya menghafal Al-Qurannya. Jangan terlalu memaksakan diri juga, karena itu tidak baik ya. Lebih baik menghafalnya secara perlahan tetapi kita hafal gitu ya. Lalu ada waktu menghafal yang tak kalah mujarabnya adalah pagi hari mungkin setelah sholat subuh nih kalian mau menghafal Al-Quran, bisa, itu masih dalam keadaan bersih sama ya. Lalu nih barusan ibu sudah menjelaskan tentang definisi membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran ya, hafiz Quran. Lalu hadisnya nih, tadi dapat memuliakan orang tua di akhirat, lalu tentang manfaatnya, lalu tentang caranya, lalu tentang waktu yang mujarabnya. Nah, semoga yang barusan ibu bahas, yang barusan ibu terangkan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Meskipun ibu pribadi juga belum bisa menghafal Al-Quran, tetapi marilah kita semua bersama-sama untuk memperbaiki diri kita masing-masing ya, anak-anakku sekalian. Mungkin hanya itu yang ibu sampaikan. Semoga puasa kalian selalu lancar ya, puasa Ramadan tahun ini, dan semoga kita bisa bertemu di puasa Ramadan tahun depannya lagi ya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila yang ibu sampaikan kurang sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.